Halo, kali ini mari kita belajar cara menghitung PPh 21 atas penghasilan teratur untuk pegawai tetap. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu berupa penghasilan yang diterima oleh salah satu wajib pajak bernama Tuan Edi yang bekerja di PT Z. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, di sini ada sedikit gambaran singkat cara menghitung PPh 21, yaitu teman-teman harus cari dulu berapa penghasilan netonya, lalu kurangi dengan PTKP. Nah, baru setelah diperoleh penghasilan kena pajak, kalikan dengan tarif untuk memperoleh total PPh 21 yang harus dibayar. Langsung saja ke pembahasan. Pertama, masukkan dulu gaji sebulan. Nah, di sini gaji sebulannya adalah 15 juta. Maka kalian masukkan sebesar 15 juta. Nah, sekarang baru cari komponen penambah dan pengurang gaji. Nah, di sini yang menjadi penambah yaitu ada premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh PT Z selaku pemberi kerja. Kenapa jadi penambah? Nih, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah diatur ketentuannya kalau jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian walaupun tidak diterima karyawan dalam bentuk uang, tapi termasuk ke dalam objek penambah penghasilan di perhitungan PPh 21. Maka kalian masukkan seperti ini sebagai penambah, lalu hitung berapa total preminya. Nah, di sini untuk jaminan kecelakaan kerja itu 1% dari gaji. Berarti 1% dikali 15 juta, yaitu 150.000. Lalu, premi jaminan kematian itu 0,30% dari gaji. Tinggal dikalikan, 0,3% dikali 15 juta. Hasilnya adalah 45.000. Lalu kalian tambahkan kedua premi ini, baru hasilnya ditambah dengan gaji sebulan, maka akan diperoleh penghasilan bruto. Nah, kenapa sih yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bukan undang-undang yang terbaru? Karena kalau kalian buka undang-undang terbaru tentang pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di bagian penutup, nah di sini di halaman 101 pada pasal 16 masih tercantum kalau ini bisa kalian lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada poin B itu dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan di undang-undang ini. Jadi, meskipun ada undang-undang baru, tapi perhitungan komponen penambahan penghasilan bruto itu ketentuannya masih sama. Nah, seperti itu penjelasannya untuk menghitung penghasilan bruto. Lalu sekarang kita masuk ke bagian pengurangan untuk mencari penghasilan neto. Nah, cara menghitungnya, pertama kalian cari dulu total biaya jabatan. Ketentuannya sudah diatur kalau biaya jabatan ini dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jadi kalian kalikan dulu 5% dengan penghasilan bruto ini. Nah, hasilnya adalah sebesar 759.750. Tapi pada ketentuan biaya jabatan, maksimal yang boleh diperkenankan itu hanya 500.000 per bulan. Jadi kalau hasil perhitungannya di atas 500.000,
seperti ini, maka kalian cukup catat 500.000 saja di bagian perhitungan ini. Tapi kalau hasil perhitungannya di bawah 500.000, kalian masukkan sesuai hasil perhitungan yang ada. Nah, seperti itu untuk biaya jabatan. Lalu selanjutnya, lihat di sini ada komponen pengurang apa lagi, yaitu ada iuran jaminan hari tua dan dana pensiun. Tapi untuk kedua bagian ini, yang dimasukkan ke dalam pengurangan adalah iuran yang dibayar oleh karyawan. Jadi yang dibayar oleh pemberi kerja, yaitu PTZ, itu tidak dimasukkan ke dalam komponen perhitungan. Nah, jadi kalau melihat di soal ini, yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah iuran jaminan hari tua sebesar 160.000 yang dibayar langsung oleh Tuan Edi, dan iuran pensiun sebesar 100.000 yang juga dibayar oleh Tuan Edi. Kalian input seperti ini. Lalu hitung berapa total pengurangnya. Maka akan diperoleh total pengurang penghasilan. Nah, ketentuan dari iuran jaminan hari tua dan dana pensiun ini juga sudah diatur dalam undang-undang. Bisa teman-teman lihat di sini, kalau dibayar oleh pemberi kerja itu bukan objek penambah penghasilan. Dan tidak juga dimasukkan ke dalam bagian pengurangan. Tapi kalau dibayar oleh karyawan, itu bisa dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, begitu juga dengan jaminan pensiun. Kalau dibayar oleh karyawan, masuk sebagai objek pengurang penghasilan. Atau supaya mudah diingat, di sini saya sudah mencantumkan bagian apa saja yang menjadi penambah dan pengurang penghasilan. Nah, bisa dilihat di sini, ketiga jaminan ini akan menambah penghasilan jika dibayar oleh pemberi kerja. Lalu untuk kedua iuran ini akan menjadi pengurang kalau dibayar oleh pegawai. Bisa teman-teman ingat cara ini supaya lebih mudah saat menghitung PPh 21. Lalu selanjutnya kita hitung penghasilan neto sebulan. Caranya penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan ini, yang 760.000. Maka hasilnya akan muncul. Lalu sekarang hitung penghasilan neto setahun. Caranya, penghasilan neto sebulan, yang ini, yang 14.435.000 dikali dengan 12. Maka hasilnya akan muncul. Nah, sekarang kita hitung PTKP. PTKP ini adalah penghasilan minimum untuk hidup. Jadi tidak boleh dikenakan pajak. Nah, cara menghitungnya ditetapkan berdasarkan status wajib pajak. Apakah tidak kawin, kawin, atau berstatus kawin tapi penghasilnya digabung dengan suami. Dan kalau statusnya sudah diketahui, tambahkan dengan tanggungan. Tanggungan di sini adalah anggota keluarga, sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, definisi dari tanggungan sepenuhnya ini adalah anggota keluarga yang tidak punya penghasilan dan seluruh biaya hidupnya itu ditanggung oleh wajib pajak. Dan maksimal dari tanggungan ini adalah 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, di sini ada contoh
lebih detail tentang hubungan keluarga sedarah dan semendak. Kalau sedarah lurus, itu ada ayah, ibu, dan anak kandung. Kalau semenda lurus, ada mertua dan anak tiri. Nah, kelima contoh ini adalah orang-orang yang bisa dianggap sebagai tanggungan. Nah, berapa sih besar PTKP-nya? Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, ditetapkan seperti ini. Supaya bisa lebih dipahami, kita langsung saja masuk ke contoh. Misalkan di sini, di contoh yang pertama, ada Tuan Adi berstatus kawin dengan 3 orang anak sebagai tanggungan. Nah, maka statusnya adalah K3, yaitu kawin dengan 3 tanggungan. Nah, berapa PTKP-nya? Pertama, kalian masukkan dulu PTKP untuk wajib pajak itu sendiri, yaitu 54 juta. Lalu, karena berstatus kawin, maka ada tambahan lagi PTKP sebesar 4.500.000. Nah, lalu di sini tanggungannya ada 3, dan tarif PTKP untuk setiap tanggungan adalah 4.500.000. Maka kalian kalikan 4.500.000 dengan 3 tanggungan. Maka hasilnya adalah 13.500.000. Lalu tambahkan semuanya, maka akan diperoleh total PTKP untuk Tuan Adi sebesar 72 juta. Lalu bagaimana kalau statusnya lajang tapi punya 2 tanggungan, yaitu ayah dan ibu? Nah, kalau seperti ini, maka statusnya adalah TK atau tidak kawin dan punya 2 tanggungan. Jadi TK 2. Nah, berapa PTKP-nya? Pertama, masukkan dulu PTKP untuk wajib pajak, yaitu 54 juta, baru masukkan perhitungan tanggungan, yaitu tadi 4.500.000 kali jumlah tanggungan. Karena ada 2 orang, maka kali 2. Kalau sudah, tambahkan, maka hasilnya seperti ini. Lalu contoh ketiga adalah perhitungan PTKP untuk suami istri yang NPWP-nya digabung. Dan di sini diketahui punya 3 anak, maka statusnya seperti ini, yaitu kawin. Huruf I ini menandakan kalau penghasilan digabung, dan 3 ini adalah jumlah tanggungan. PTKP-nya masukkan dulu wajib pajak untuk suami, seperti ini 54 juta, lalu karena penghasilannya digabung, ada tambahan lagi 54 juta, kemudian karena statusnya kawin, maka ditambah lagi 4,5, dan baru kalian hitung tanggungan, yaitu 4.500.000 dikali 3 orang. Tambahkan, maka PTKP-nya adalah 126 juta. Nah, kalau sudah paham cara perhitungan PTKP, kita kembali lagi ke soal. Lihat di sini, status Tuan Edi adalah menikah tanpa anak. Berarti status PTKP-nya K0, kawin dengan 0 tanggungan. Kalian masukkan dulu tarif PTKP untuk wajib pajak sendiri, yaitu seperti pada contoh sebelumnya, yaitu 54 juta, dan karena statusnya menikah, maka ada tambahan 4.500.000. Jadi total PTKP-nya adalah 58.500.000. Kalian kurangkan dengan penghasilan neto setahun, yang ini, maka akan diperoleh penghasilan kena pajak setahun. Baru kalikan dengan tarif lapisan pajak.
Untuk mengetahui tarif lapisan pajak, pertama kalian buka dulu Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Nah, di sini sebelum tahun 2022 itu berlaku tarif yang ini. Tapi setelah tahun 2022 ada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi tarifnya berubah seperti ini. Nah, cara perhitungannya, contoh di sini ada penghasilan kena pajak sebesar 77 juta. Nah, berapa PPh-nya? Pertama, kalian kalikan dulu tarif di lapisan pertama, yaitu 5%, dengan batas penghasilan kena pajak di lapisan pertama, yaitu 60 juta, dan hasilnya adalah 3 juta. Setelah itu baru kurangkan antara penghasilan kena pajak, yaitu 77 juta, dengan batas penghasilan di lapisan pertama, yaitu 60 juta. Nah, hasilnya 77 dikurangi 60 adalah 17 juta. Nah, yang 17 juta ini kalian kalikan dengan tarif di lapisan kedua. Maka hasilnya adalah 2.550.000. Lalu tambahkan, maka akan diperoleh PPh 21 terutang selama setahun. Lalu untuk mengetahui PPh terutang per bulan, kalian tinggal bagi saja yang 5.550.000 ini dengan 12 bulan. Maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, kembali ke soal. Berarti dari penghasilan kena pajak setahun ini akan dikenakan PPh 21 sebanyak 2 lapisan, yaitu lapisan pertama dulu 5% dikali 60 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, baru selanjutnya kalian kurangkan penghasilan kena pajak ini dengan batas penghasilan kena pajak di lapisan pertama, yaitu 114.720.000 dikurangi dengan 60 juta. Nah, hasilnya 54.720.000 kali dengan tarif lapisan kedua, yaitu 15%. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal ditambahkan saja, maka akan diperoleh PPh terutang setahun. Lalu bagi 12 untuk memperoleh PPh terutang per bulan. Jadi kesimpulannya, dengan gaji 15 juta sebulan dan berstatus PTKPK 0, pajak yang harus dibayar adalah 934.000 per bulan. Nah, seperti itu untuk pembahasan PPh 21 atas penghasilan teratur.